disitulah kekeliruanmu sebagai umat terjemahan yang tidak tahu tentang Al-Quran. Yang kamu tahu hanya terjemahan. Makanya saya katakan kamu itu adalah umat tuyul, umat terjemahan. Kitabnya nggak tahu, yang mana original teksnya nggak tahu, original kitabnya nggak tahu, apalagi Al-Quran, kan gitu. Pak Zulkifli, kenapa kau diam saja sih Pak? Bingung ya kalau jawab saya. Ayolah Pak, jawab saya Pak. Kan Bapak yang keluar-keluar. Katanya saya kan anak didikan Bapak. Terus Bapak juga bilang kan Bapak lebih tahu Alkitab. Kok saya yang tahu itu Pak? Kok ternyata salah sih Pak? Yohanes 17 ayat 3 itu Pak. Bapak salah interpretasi Pak. Bagaimana bisa begitu sih Pak? Ayolah jawab saya Pak. Please, answer me please. Please, please. Jadi gini, Adinda cantik yang manis jelita, matanya imut dan senyumnya membuat hatiku berbunga-bunga. Yesus itu sujud, berpuasa, dia bersunat, taat menjalankan hukum Tuhan yang ada di dalam kitab Torah. Apakah dia sedang membuktikan kalau dirinya itu adalah Tuhan, dia itu adalah Hasem, dia itu adalah Bapa, atau dia sedang membuktikan kepada Bani Israel kalau dia itu adalah manusia biasa yang menghambakan diri kepada Hasem? Itu dulu. Kalau kalau Anda bisa membuktikan bahwa Yesus itu sedang membuktikan dirinya itu adalah Bapa, ya tunjukkan dalilnya. Karena ayat yang ada dalam kitab Anda sudah direvisi, akhirnya menjadi ayat tuyul. Itu pun masih membuktikan Yesus itu adalah utusan Tuhan. Kenapa Yesus itu selalu membuktikan dirinya utusan Tuhan, dirinya itu utusan Tuhan, dirinya itu utusan Tuhan? Karena pada saat itu Yesus tidak diterima sebagai utusan Tuhan. Itu yang perlu ibu pahami. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau, bukan aku, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal aku sebagai utusanmu. Selesai. Berarti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Yesus Rasulullah. Jelas sekali kok. Kamu berarti nggak baca, yang menyangkal Bapak tuh kamu, nggak ngakuin Bapak. Itu Jul, kau yang nggak menyangkal tuh Jul. Siap-siaplah kau Jul ya, bertobatlah kau Jul. Orang yang mengatakan Bapak menjadi manusia, Bapak itu adalah roh-roh binatang bertanduk 7. Bapak itu ada dalam bentukan baru seperti manusia bermerpati, itulah yang menyangkal Bapak. Karena Bapak dalam perspektif pemahaman Yesus Kristus itu adalah esensi yang bukan manusia dan bukan anak manusia. Tidak dapat dilihat, suaranya pun tidak bisa didengarkan. Itu informasinya dari Yesus dan ada di dalam kitabmu. Ayo, ketika Yesus mengatakan kepada orang-orang yang memanggilnya, yang berseru kepada dia, Tuhan, 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 bukankah kami telah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, bermukjizat demi namamu? Tapi Yesus mengatakan, tidak semua orang yang menyeru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Nah sekarang, atas kehendak siapa saudara menyembah Yesus? Kehendak Bapa bukan? Kehendak Yesus juga bukan. Lantas kehendak siapa? Atas kehendak siapa saudara makan babi? Kehendak Bapa nggak mungkin. Kehendak Yesus mustahil. Nah, atas kehendak siapa Anda tidak bersunat? Kehendak Bapa nggak mungkin. Kehendak Yesus tidak mungkin. Atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Atas kehendak siapa Anda beribadah hari Minggu? Atas kehendak siapa Anda menjadi Kristen? Atas kehendak Bapa nggak mungkin. Atas kehendak Yesus nggak mungkin. Jadi atas kehendak siapa? Bapak Paulus, Tuhannya orang Kristen. Sebagaimana yang tertera dalam Galatia 2 ayat 22, aku dan Yesus adalah satu. Gimana itu Bang? Kenapa Bapak potong Pak? Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau. Itu buat mereka loh Pak. Sekali lagi Pak, buat mereka. Itu bukan seruan Yesus buat Elohim, bukan Pak. Yesus tidak bilang Engkaulah Elohim satu-satunya Allah yang benar dan aku ini utusanmu. Enggak.
itu untuk mereka bapake. Oh bapake, itu untuk mereka bapake. Karena ayat yang kedua bapake tidak bisa lewatkan ayat yang kedua bapake. Pak, tak kasih tahu Pak. Ayat yang kedua mengatakan bahwa pemberi hidup yang kekal itu Elohim dan Yesus loh pake. Pemberi hidup yang kekal itu adalah Elohim dan Yesus. Lalu yang ketiga juga begitu mengatakan hal yang sama. Pemberi hidup yang kekal itu adalah Elohim dan Yesus. Oke. Yesus yang utusan itu harus dikenal oleh mereka. Yesus yang utusan itu harus dikenal oleh mereka untuk mendapatkan hidup yang kekal. Oke. Karena ayat yang kelima bapake tidak bisa hindari. Ayat yang kelima Yesus mengatakan, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku sendiri padamu dengan kemuliaan yang kumiliki. Oke. Kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Hadirat itu artinya keberadaan. Kemuliaan yang kumiliki di keberadaanmu sebagai Allah Bapa sebelum dunia ada. Wah, gitu loh Pak gitu loh Pak mana bisa pakai main comot ayat sebegitu aja suka-suka. Pak, Yesus itu adalah ditulis oleh Rasul Yohanes bahwa dia itu adalah Allah yang datang menjadi manusia. Dan ketika dia menjadi manusia, Pak, dia itu disebut utusan. Dan yang perlu Bapak ketahui, utusan buat Yesus itu adalah tubuh daging jasmani Yesus yang dikorbankan untuk jadi darah, untuk menumpahkan darah tebusannya itu. Itulah yang disebut utusan, Pak Jadi kemanusiaannya itu disebut utusan, Pak. Bukan cuma utusan disebut di situ, Pak. Anak Allah juga, oke? Anak Allah juga. Utusan buat Yesus itu ada dalam kapasitas sebagai anak Allah, Pak. Anak Allah. Anak Allah itu artinya jelmaan Allah. Apa yang Bapa punya adalah Yesus punya juga, anak punya. Allah berkuasa, Yesus juga berkuasa, anaknya juga berkuasa. Itu yang ditulis oleh Yesus, itu yang diajarkan oleh Yesus, Pak. Dan itu yang ditulis oleh Yohanes. Pakai nanti saya unjukin ya. Bapak lihat ini ya. Utusan buat Yesus itu ada dalam kapasitasnya sebagai anak Allah, Pak Utusan buat Yesus itu artinya jelmaan, Pak Ketika dia datang menjadi manusia itu, nah manusia itulah yang disebut utusan. Jelas Alkitab kami mengatakan bahwa Elohim itu telah menjadi penebus, dan penebus itu disebut utusan, Pak Itu loh. Nih tak bacain ya, tak bacain. Jadi begini, adindaku yang cantik, yang lipstiknya warna kuning. Gini loh, Yohanes 17 itu, coba saya bacakan dari ayat pertama. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit. Berarti Yesus berdoa kan? Iya kan? Yesus berdoa kan? Nah, apa kata Yesus kalau dia berdoa? Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Nah, dia meminta dipermuliakan. Kemudian di ayat 2-nya, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Nah, bagaimana Yesus memberikan hidup yang kekal itu? Lanjut di ayat ketiganya. Apa kata ayat ketiganya? Inilah hidup yang kekal itu yang Yesus berikan. Apa itu? Ya bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi hidup kekal yang Yesus berikan itu adalah mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan Allah. Itu kalau keluar dari itu maka tidak akan bisa mendapatkan hidup yang kekal. Sekarang coba kita lihat, kita teropong sama-sama secara netral. Islam gimana? Apakah Islam mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar? Yes. Yes. Apakah mengenal Yesus sebagai utusan Allah? Yes. Yes. Berarti Islam mendapatkan hidup yang kekal. Sekarang kita Kristen. Apakah Kristen mengenal Allah itu satu-satunya Allah yang Tuhan yang benar? No. No. Kenapa? Karena Kristen juga mengenal Yesus itu adalah Allah. Karena Kristen juga mengenal Yesus itu Roh Kudus itu, malaikat Jibril itu juga adalah Allah. Berarti tidak mengenal Allah satu-satunya sebagai Tuhan. Berarti tidak mendapatkan hidup yang kekal. Dan bagaimana dengan Yesus? Kristen tidak mengenal Yesus sebagai utusan Allah. Kristen mengenal
mengenal Yesus sebagai Allah itu sendiri yang datang sebagai manusia. Berarti Yesus tidak memberikan hidup kekal kepada Kristen, termasuk adik saya yang cantik, yang suka pakai konde tapi disimpannya di bagian depan. Nah, gitu. Paham enggak? Mau saya lanjutkan ayatnya? Hah? Di ayat 4-nya, aku telah mempermuliakan engkau. Yesus memuliakan Allah. Lalu apakah dia mau pamer kalau dirinya itu adalah Allah? Tidak, bukan. Aku memuliakan kamu ya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk aku melakukannya. Yesus diperintahkan. Yesus menerima perintah. Apakah dia adalah Allah itu sendiri? Tidak. Ayat kelimanya. Oleh sebab itu ya Bapak, permuliakanlah aku kepadamu. Nah, ayo, Yesus minta dipermuliakan. Apakah dia ingin mempertontonkan kalau dirinya itu adalah Tuhan? Tentu tidak. Lalu kemudian di ayat 6-nya, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang, bahwa namamu adalah Allah, bahwa namamu adalah Hasem, dan bukan Yesus. Iya toh? Lalu kemudian, yang engkau berikan kepadaku dari dunia, mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka itu menuruti firmanmu, bukan menuruti firmanku. Lalu kemudian di ayat ketujuhnya, ini yang pamungkas. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu, bukan berasal dari diriku. Begitu loh. Jadi si cantik jelita yang suka pakai celana dalamnya suaminya, mudah-mudahan engkau paham dengan apa yang aku jelaskan pada saat ini. Salam satu Tuhan. Nah ini apa? Saya bilang dia buta Alkitab. Dan ternyata terbukti benar, dia buta Alkitab. Al-Masih, Mesias, dia bilang manusia atau orang yang diurapi. Kan bodoh. Baca Imamat 8 ayat 10. Musa mengambil minyak urapan dan diurapinya lah kemah suci. Ya. Jadi Mesias itu artinya yang diurapi. Kemah suci pun diurapi dan itu memang Mesias. Gitu loh. Jadi setiap yang diurapi, kemah suci pun diurapi dan itu juga Mesias. Kalau nggak percaya, tanya orang Yahudi. Makanya kalau ilmu itu jangan modal dari Google, jangan modal dari internet. Belajar yang benar berdasarkan Alkitab itu sendiri. Orang ini benar-benar buta. Mesias diartikan orang yang diurapi, bukan. Mesias itu yang diurapi. Dan yang diurapi itu bukan hanya orang. Bahkan kemah suci pun diurapi. Baca Imamat 8 ayat 10. Makanya saya bilang apa? Kamu itu benar-benar buta Alkitab. Ngomong panjang lebar dengan gaya seolah-olah ngerti ini, ngerti itu, berilmu ini, berilmu itu. Ternyata kamu buta. Gitu loh ya. Baca Imamat 8 ayat 10. Dan tanyakan langsung ke orang Yahudi ya. Apakah Mesias itu hanya orang yang diurapi? Bukan. Bahkan kemah suci pun juga diurapi dan itu juga termasuk Mesias. Jadi kamu itu masih buta. Kenapa? Karena agamamu itu asal jadi gitu loh. Karena kamu memahami Al-Masih itu ya satu orang itu aja, itu Mesias itu ya itu aja, Isa gitu loh. Nah disitulah kebodohan imanmu oleh karena apa? Penyesatan yang dilakukan oleh karangan kitabmu gitu ya. Al-Masih atau Mesias itu adalah diurapi, yang diurapi. Bukan hanya orang. Kalau nggak percaya tanya ke orang Yahudi. Ini untuk semua ya, bukan untuk dia aja nih. Untuk semuanya, Mesias itu adalah yang diurapi. Dan bukan hanya orang. Kalau kita baca Imamat 8 ayat 10, dan silahkan tanya ke orang Yahudi langsung. Yang diurapi atau yang Mesias itu bukan hanya manusia atau raja atau orang saja. Kemah suci pun diurapi. Nah ini satu poin ini, kamu sudah terbukti buta Alkitab, makanya kamu tidak mengakui keilahian Yesus. Kenapa? Karena kamu buta Alkitab, sangat-sangat buta Alkitab. Baik perjanjian lama, baik perjanjian baru, kamu memang benar-benar buta. Gitu. Terbukti kan ya? Nah, lalu yang kedua, tentang Bapa, Kristen sama sekali tidak pernah menyebut Yesus itu adalah Bapa. Adapun corak Tritunggal, tapi itu beda lagi. Ya, Kristen tidak mengakui Yesus adalah Bapa. Kristen mengakui ada Allah Bapa dan Allah Anak. Siapa Allah Bapa? Allah Bapa adalah yang di surga dan Kristen tidak menolak itu.
Nah, siapakah yang menolak hakikat Bapak? Siapakah yang menolak disebut Bapak? Siapakah yang menolak adanya anak? Ya Allah sendiri. Coba baca Quran surah Al-An'am ayat 101. Bagaimana mungkin dia bisa punya anak? Otomatis kalau punya anak disebut Bapak kan? Padahal dia tidak punya istri. 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 Ini kan lelucon konyol yang dibuat oleh Quran. Gitu loh. Seorang pencipta langit dan bumi, sembahan yang menciptakan surga dan neraka, yang katanya semua makhluk sujud kepada dia, tidak bisa punya anak karena tidak punya istri. Kan lucu. Gimana kalau perspektif kamu? Lucu nggak? Dia bisa menciptakan langit dan bumi, bisa menciptakan ini, menciptakan itu. Segala makhluk sujud kepadanya. Dialah yang maha kuasa, mempunyai kekuasaan segala kekuasaan. Dialah yang maha suci. Dialah maha kuasa, maha ini, maha itu, maha nggak kelihatan, maha nggak tahu, dan lain sebagainya. Tetapi dia butuh istri. Kalau dia nggak bisa punya istri karena dia tidak punya anak. Dia butuh istri baru bisa punya anak. Lucu nggak? Nah, inilah lelucon konyol yang dibuat oleh kitabmu. Gitu loh. Siapakah yang menolak kebapaan? Siapakah yang menolak anak? Ya Allah sendiri, Islam sendiri, iman Islam sendiri. Dan itulah faktanya bahwa Islam itu adalah Al-Masih Ad-Dajjal di masa ini dan di masa depan. Gitu ya. Jadi 2 poin kamu sudah kelihatan buta, sebuta-butanya itu tentang Alkitab. Tentang iman Kristen juga kamu buta. Sangat buta. Pertama, Al-Masih kamu bilang orang yang diurapi. Padahal Al-Masih itu artinya hanya yang diurapi. Gitu loh. Karena yang diurapi itu bukan hanya raja, bukan hanya manusia, tapi kemah suci pun juga diurapi. Gitu ya. Terbuktikan perkataan saya, terbuktikan bicara saya, omongan saya itu bukan bohong kan kalau kamu buta Alkitab. Memang benar kamu buta Alkitab. Dan pengetahuanmu soal Alkitab itu sangat dangkal. Gitu loh. Yang kamu tahu cuma 1-2 ayat berasal dari Google. Ini juga, plus ini juga argumen-argumen itu berdasarkan argumen Google juga yang menjelek-jelekan dan berusaha menyerang keimanan Kristen tapi gagal. Nah, itulah yang kamu terapkan di sini tapi tidak berlaku untuk saya. Karena apa? Karena saya tahu tipe-tipe debater seperti kamu yang mengandalkan internet pasti sangat buta Alkitab dan terbukti benar. Nah, itu kan kamu masih menggunakan kata Alkitab. Padahal yang kamu maksud itu adalah Gospel dan juga Bible. Nah, yang buta sekarang siapa? Tanpa malu-malu menyebut kitabnya dengan sebutan Alkitab. Alkitab itu adalah nama lain daripada Al-Quran. Kamu buta kan? Iya, nyata kebutaanmu. Kemudian mengenai Yesus yang kamu hujat kepada saya, yang kamu katakan bahwa saya buta karena saya hanya menganggap bahwa Mesias itu adalah orang yang diurapin. Loh, kamu itu aneh ya. Belajar sampai S2 tapi kosong sekali apa yang ada dalam kepalamu itu. Isinya hanya abu gosok kali ya, atau hanya lemak babi ya. Sampai kamu tidak memahami pernyataan-pernyataan saya. Tadi kan kamu yang pamer 1 Yohanes 2 ayat 22, di mana ayatnya dikatakan tidak mengakui bahwa Yesus itu bukan Mesias. Itu pendusta itu adalah mereka yang menyangkal Yesus itu sebagai Mesias. Kan gitu. Nah, berarti yang kita bahas adalah Yesus. Makanya saya katakan Mesias itu adalah orang yang diurapin. Orang yang diurapin. Orang yang dibalut minyak. Orang yang dikasih minyak. Kan gitu. Kita tidak sedang membahas apa yang diterangkan di dalam Bible. Tidak. Saya paham, bahkan lebih tahu dari kamu kalau itu. Salomo juga disebut sebagai Mesias, Elisa juga disebut sebagai Mesias, Harun juga disebut sebagai Mesias, Saul juga disebut sebagai Mesias, Daud, Kores, Yesus juga disebut sebagai Mesias. Jadi kamu mau ajarkan saya tentang apapun, saya lebih dulu tahu daripada kamu. Itu Salomo disebut Mesias. Di mana tertera? 1 Raja-Raja 1 ayat 39. Elisa disebut Mesias 1 Raja-Raja 19 ayat 16. Harun disebut Mesias Imamat 8 ayat 12. Saul disebut Mesias 1 Samuel 10 ayat 1. Jadi mau kamu kayak mana apapun, saya lebih tahu dari kamu. Kores disebut Mesias itu jelas Yesaya 45 ayat 1. Jadi kamu tidak bisa membantah bahwa Yesus itu adalah orang yang diurapin. Dan ternyata bukan cuma Yesus yang diurapin. Jadi salah ketika kamu hanya menyembah Yesus karena dia hanya Yesus yang disebut Kristus. Tidak. Banyak yang disebut Kristus. Ya,
Saya sudah ajarkan samamu. Banyak yang disebut Kristus. Nah, lalu kemudian Anda mencoba membahas tentang Al-Quran. Pemahamanmu dengan mengatakan bahwa Allah itu memiliki anak. Bagaimana mungkin, katamu, bagaimana mungkin Allah itu memiliki anak sementara dia tidak memiliki istri? Nah, yang kamu pikirkan di situ adalah kamu menganggap Allah itu adalah manusia. Sehingga istri yang ada di dalam benakmu itu adalah manusia. Padahal yang dimaksud di dalam ayat itu adalah bagaimana mungkin Allah itu memiliki anak sementara dia tidak memiliki sekutu, dia tidak memiliki pasangan, dia tidak memiliki sahabat, dia tidak memiliki karib, tidak memiliki sahib. Itu yang perlu kamu paham. Ayatnya jelas. Badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladun wa lam takullah sahibah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Ada kata sahibah. Sahibah itu tidak mesti istri. Sahibah itu adalah teman dekat atau sahib atau sahabat. Jadi kamu hanya umat terjemahan yang tidak tahu apa-apa. Ayat itu jelas, badi'us samawati wal ard. Dia pencipta langit dan bumi. Itu udah jelas. Dikatakan Allah pencipta langit dan bumi. Lalu kemudian dikatakan di ayat terakhirnya, kalimat terakhirnya dikatakan wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia mengetahui segala sesuatu. Lalu mundur lagi ke belakang dikatakan wa khalaqa kulli syai'. Dia menciptakan segala sesuatu. Nah, kalau perspektif kamu yang hanya umat terjemahan mengatakan Allah tidak memiliki anak karena dia tidak mempunyai istri, jelas ayatnya dikatakan wa khalaqa kulla syai'. Artinya dia bisa menciptakan apapun. Buktinya dia tidak menciptakan istri kan? Dia tidak memanfaatkan kemampuannya untuk Maha Pencipta wa khalaqa kulla syai'. Itu tidak dia gunakan untuk menciptakan istri kan? Kenapa? Karena dia mustahil memiliki sekutu. Anna yakunu lahu walad wa lam takullah. Dan itu mustahil baginya. Jadi kalau kamu itu hanya umat terjemahan, kamu harus belajar. Jangan kamu itu hanya mendengarkan dari meja kuliah di mana kamu itu ada 3 SKS yang diajarkan oleh pendeta-pendetamu, oleh dosen-dosenmu bagaimana bisa memplesetkan terjemahan Al-Quran. Karena untuk memplesetkan Al-Quran, kalian sedunia tidak akan pernah mampu. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Yang kalian plesetkan apa? Hanya terjemahannya. Yang kalian plesetkan apa? Hanya hadis-hadisnya. Karena hadis itu bukan firman Allah. Hadis itu hanya perkataan Rasulullah Muhammad SAW yang bisa kamu buatkan tandingan-tandingan. Tapi Al-Quran jelas Allah mengatakan badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu walad walam takul lahu sahibah. Lalu kemudian dikatakan tidak panjang 2 harakat, sahibah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Ayat itu sangat sempurna. Super sempurna. Allah pencipta langit dan bumi. Apakah Yesus pencipta langit dan bumi? Enggak, justru Yesus diciptakan. Jadi sekali lagi saya katakan padamu, kamu harus banyak belajar. Oh enggak, original teksnya ada. Enggak, saya mempelajari itu dari original teksnya juga. Yang tentang masalah klaim termaksud kamu enggak. Ya tentu kalau orang yang berkecimpung seperti orang yang seperti saya ini yang berkecimpung di dunia diskusi lintas agama itu sangat akrab dengan hal-hal seperti itu. Enggak mungkin tukang cakwe juga mempelajari itu dalam segi dari original teksnya enggak. Emang enggak semua orang.
Tapi saya mempelajari itu. Memang kata Tuhan itu yang memperkenalkan itu dari gereja. Gak pernah dari masjid, gak pernah. Itu kata Tuhan itu diperkenalkan justru pertama kali oleh gereja di Melayu. Dan itu yang diserap ke dalam KBBI yang menjadi Tuhan itu ya Allah, Allah itu Tuhan. Itu gak sesuai dengan kultur Alkitab, enggak. Kurios itu belum tentu Elohim. Kurios itu belum tentu Theos. Theos itu sudah pasti kurios. Tapi Theos itu pun belum tentu juga ilahi, enggak. Dewa pun bisa disebut Theos. Sama, begitu juga dengan Adonai. Adonai itu belum tentu Hasem. Hasem sudah pasti Adonai. Tapi Elohim itu belum tentu Hasem. Ilah-ilah lain pun disebutnya Elohim. Nah itu pemahaman seperti itu nggak bisa di cover di bahasa Indonesia, nggak bisa. Kalau di bahasa Indonesia Tuhannya Allah, Allah Tuhan, ya nggak nyambung. Jadi nggak nyambung, pasti nggak nyambung. Oke, sekarang kamu buktikan. Coba kamu paparkan secara kaidah bahasa. Kurios berdasarkan pemahaman kaidah bahasa Yunani. Silakan. Betul itu. Si Jul memang asal ngomong aja dia sih. Jadi kalau orang nggak ngerti, seolah-olah ngerti. Lihat tekanan katanya seolah dia pintar padahal nggak ngerti apa-apa itu. Aduh, kasihan itu lihat orang itu. Pak, dia itu ngomong ada dalilnya semua lah Pak. Bapak ini yang maki-maki terus ya tiap hari, ya kan? Ya kan Pak? Ada dalilnya Pak. Yesus itu kan utusan, itu udah ada dalilnya. Allah satu-satunya yang benar, itu juga ada dalilnya. Yesus cuma utusan, ya kan? Bukan maki-maki mengajarkan itu, karena Pak Jul tuh main satu ayat. Baca dong ayat 2-nya, 17 ayat 2-nya. Baca 17 ayat 5-nya. Kasih Yohanes 16 ayat 25. Kasih Yohanes 12 ayat 45. Dia nggak baca, tapi sok tahu dalilnya. Kamu juga nggak tahu apa-apa. Baca ayat-ayat yang saya bilang itu, supaya kamu ngerti. Di Alkitab tuh tidak ada ngambil satu ayat, kayak Al-Qur'annya. Gitu. Harus ada konteksnya. Lihat semuanya. Itu, ini maksud itu. Dia nggak ngerti-ngerti, ya itulah. Makanya saya bilang dia nggak ngerti-ngerti, ya udah. Memang kalian nggak ngerti, tapi sok tahu. Lah kan udah jelas Pak, Tuhan yang benar cuma satu, Yesus cuma utusan kan? Ya itu, ajar Yesus itu kekal, surga aden itu. Mau maksa lagi Bapak? Goblok kamu ada lagi kan? Makanya malah saya mau bicara sama kamu. Kami yang mengimanin, kami yang tahu, kamu nggak tahu. Gitu. Tidak Pak, Yesus tidak. Kalau Bapak mengatakan itu adalah perkataan Yohanes, saya juga boleh kembalikan ke Bapak. Semua omongan-omongan di Quran Bapak itu hanyalah perkataan dari Nabi Muhammad Pak. Hanyalah perkataan dari Nabi Muhammad mengatasnamakan Allah Pak. Tetapi tidak ada satupun yang terbukti bahwa Allah itu ada Pak. Menyatakan dirinya kepada Muhammad. Oh tidak Pak. Kalau Bapak mengatakan itu adalah perkataan Yohanes, oh maaf Pak. Yohanes tidak mengatakan begitu. Yohanes hanya mengetik, Yohanes hanya mencatat perkataan Yesus. Jangan Bapak mengkambing hitamkan Yohanes. Yohanes itu adalah saksi mata, oke? Yohanes itu adalah saksi mata. Sekali lagi, Yohanes itu adalah saksi mata, ya kan? Yohanes adalah saksi mata yang melihat dengan sendirinya, dengan matanya sendiri bahwa Yesus adalah Tuhan, oke? Dia satu-satunya saksi yang paling militan yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi utusan, oke? Dialah yang mengatakan bahwa kami ini adalah anak-anak yang benar. Kami ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Yesus itu adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. 1
1 Yohanes 5 ayat 20. Oke, Yohanes ini adalah saksi mata yang hidup yang melihat betapa Yesus itu adalah Tuhan. Oleh sebab itu dia mencatat semua perkataan Yesus, semua perkataan Yesus yang pelik-pelik itu dia catat, Pak. Oke, dan Yesus tidak mengaku bahwa dia mengajarkan menyembah Elohim. Tidak, Pak. Yesus bahkan mati, sekali lagi, Yesus bahkan mati di hukum salib itu karena mengaku anak Allah Bapa. Oke. Yesus mengaku anak Allah Bapa, oke? Dia mengaku anak Allah. Anak Allah itu paradigma orang Yahudi adalah Allah sendiri, Pak. Anak Allah bagi paradigma orang Yahudi itu adalah Mesias. Mesias itu artinya raja yang menyelamatkan, yang menebus, raja yang adalah Allah sendiri. Raja penebus, raja penyelamat, raja damai yang berasal daripada Allah sendiri. Itu dalam benaknya orang-orang Yahudi. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa dialah Mesias, bahwa dialah anak Allah, itu langsung Yesus dihukum mati. Oke, itu Pak, itu pengajaran Yesus. Yesus mengaku utusan, Yesus mengaku anak Allah, Pak. Loh, kok jadi kesurupan kayak gini? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan bahwa dirinya adalah utusan Allah. Allah juga mengakui bahwa dialah yang mengutus Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dah selesai. Nah, bagaimana dengan Yohanes? Yohanes mengajarkan tentang Yesus. Adakah Yesus mengajarkan tentang Yohanes? Nggak ada kan? Nggak ada. Di mana dalilnya? Yohanes yang adalah anak Zebedeus duduk menulis, menghafal, meniru, menjiplak secara imlek dari apa yang diajarkan oleh Yesus. Ada ayatnya? Nggak ada kan? Malah di dalam Kisah Para Rasul itu dijelaskan bahwa Yohanes itu buta huruf, bodoh dan tidak berpendidikan. Begitupun juga Petrus. Jadi mau kayak mana? Kalau Kisah Para Rasul Lukas mengatakan Yohanes anak Zebedeus itu buta huruf, bodoh, tidak berpendidikan, bagaimana mungkin kemudian dia bisa mengarang cerita Yohanes 1, Yohanes 2, Yohanes 3 dan seterusnya. 1 Yohanes, belum lagi kitab mimpi yang ditulis di Pulau Patmos juga diatasnamakan atas nama Yohanes Zebedeus. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, jadi sekarang Anda tidak bisa pungkiri bahwa ibu yang cantik ini, yang hak sendalnya, hak sepatunya sampai 2 jengkal, itu mengikuti Yohanes untuk kemudian menuhankan Yesus. Berarti Anda bukan pengikut Yesus, tapi pengikut pengarang kitab Yohanes. Itu. Maaf, Pak, yang menulis kitab Yohanes itu Yohanes anak Zebedeus, Pak. Itu penyelewengan loh, Pak. Dia itu menulis kitabnya pada saat dia dibuang ke tanah Patmos, ke Pulau Patmos, Pak. Dalam masa pembuangan dia menulis semua kitab itu, Pak. Dan di dalam masa pembuangan itulah dia menerima wahyu dan dia menulis kitab wahyu, Pak. Maaf, Pak, jangan mau diprovokasi orang terlalu dalam, Pak. Kasihan kamu sesat, Pak. Nanti Bapak di neraka nggak ketemu sama saya nanti di sorga, Pak. Betul, Pak, nggak ketemu nanti kita, Pak. Betul. Jadi jangan mau disesatkan ya. Ikuti aja. Kalau mau belajar matematika, lihat buku matematika, buka buku matematika, ikuti pelajaran, ikuti aturan dan rumusnya matematika, Pak. Jangan buka yang lain, jangan buka biologi, jangan buka sejarah, jangan buka Al-Quran, jangan, Pak. Jadi kalau mau tahu yang sebenarnya ya buka saja Alkitab, Pak. Baca Alkitab. Jangan kalau mau tahu Alkitab, Bapak malah baca artikel-artikel, baca Injil Barnabas, baca provokasi dari ustadz-ustadz, baca artikel-artikel dari Google. Enggak, kenapa? Nyasar Bapak, Pak. Betul. Oh iya, benar. Meskipun di dunia ini aku menyayangimu, aku menafkahimu, aku menjagamu siang dan malam, aku membelikanmu cincin yang terbuat dari plastik. Tapi kita tidak akan mungkin bertemu di dalam surga. Kenapa? Karena kamu tidak mengikuti instruksi Yesus. Kamu ingkar terhadap ajaran Yesus.
tidak mengakui Yesus itu adalah utusan Allah atau Rasulullah, tapi malah mengakui Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Nah, kembali kepada kitab Yohanes. Kamu mengatakan bahwa kitab Yohanes itu adalah tulisan Yohanes Zebedeus, anak Zebedeus. Tidak, itulah bukti bahwa Anda ini tidak terpelajar. Ya, Anda tidak terpelajar. Penulis Gospel Yohanes itu bukan murid Yesus. Silakan Anda baca mukadimah atau pembukaan Gospel Yohanes dalam kitab Perjanjian Baru edisi tahun 1983. Nah, itu jelas. Percetakan yang dilakukan oleh Arnoldus ND itu sangat terkenal. Di tahun 1983 ada teks yang diambil dari lembaga Gospel Indonesia atau LAI, lupa ayat Injil, tahun 1975 dengan mengatakan begini. Tradisi hampir sepakat menyebut kitab Yohanes pengarang keempat dari kitab Gospel itu adalah anak Zebedeus dan nelayan. Nah, menurut tradisi Gospel itu ditulis bagi orang-orang Kristen di kawasan Asia Kecil. Waktu itu Yohanes telah menjadi pengikut Yohanes Pembaptis. Ia secara khusus dikasihi Yesus. Kalau memang benar-benar Yohanes itu adalah penulis Gospel Yohanes maksudnya. Yohanes ini jelas dia menulis waktu sudah usianya itu sudah sangat tua, sekitar tahun 90 kan? Anda pun tahu kan 90 Masehi. Nah, berdasarkan atas pembukaan dari Gospel Yohanes tersebut, jelas tertulis di dalam kurung bahwa kalau memang murid itu benar-benar Yohanes penulis Gospel atau Injil, membuktikan bahwa penulis Injil Yohanes ini masih diragukan apakah dia itu benar-benar murid Yesus atau bukan. Jadi kesimpulannya, jelas sekali bahwa kitabmu terbitan tahun 1983 menuliskan bahwa Yohanes itu diragukan kalau dia benar-benar murid Yesus anak Zebedeus. Itu cari tahu, ya, cari tahu. Karena itu tertera di dalam terakhir Gospel yang 1983 itu. Seperti itu.